Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah kemarin kita mengikuti kegiatan MPLS, pada hari sebelumnya, pagi ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS pada hari terakhir yaitu hari kelima. Masih pada semangat kan di hari terakhir ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Konita dari Angkatan 22 yang akan menemani teman-teman dalam kegiatan MPLS ini sebagai MC. Semoga pada kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman SMA Negeri 8 Yogyakarta yang kami banggakan, pada hari ini di acara pertama kita berkesempatan untuk mengulik lebih dalam mengenai teknologi informasi yang pada era saat ini sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita semua mendengarkan pemaparan materi mengenai sosialisasi pemanfaatan dan dampak teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni Sinta Utami, SS. Selamat menyaksikan. Dan kami dari Podcast MPLS berbincang-bincang menyenangkan. Selamat datang di Podcast MPLS. Bincang-bincang yang menyenangkan. Hey. Halo teman-teman adik-adik 2024. Halo. Ya, selamat datang ya di Delayota. Selamat buat kalian yang udah bisa keterima, udah bisa masuk di Delayota dan jadi bagian dari keluarga Delayota. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang topik pemanfaatan dan dampak teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber nih dari guru SMA Negeri 8 Yogyakarta, yaitu ada Bu Sinta dan Pak Arief Kurniawan. Monggo silahkan Bu Sinta untuk perkenalan biar teman-teman adik-adik ini bisa lebih kenal lagi dengan Bapak sekalian. Ya, selamat pagi Angkatan 2024 ya. Selamat datang di Delayota. Nama saya Wahyuni Sinta Utami, biasa dipanggil Bu Sinta. Saya mengampu pelajaran bahasa Jawa sebenarnya dan tugas tambahannya mendampingi atau di bagian tim Sistem Informasi Manajemen SMA Negeri 8 Yogyakarta. Monggo Pak Arief. Iya, terima kasih. Saya Arief Kurniawan, biasa dipanggil Pak Arief ya. Saya mengajar mata pelajaran biologi, kemudian PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan, serta saya juga membimbing penelitian. Nah, itu tadi dari gurunya udah kenalan nih. Nah, sekarang mungkin nggak adil kalau kita nggak kenalan juga. Kalian harus kenal kita juga. Nah, yang pertama, kenalin nama aku Kevin Dava Danindra. Aku dari kelas 12 IPA 2, ya dari angkatan 22. Nah, lanjut. Dan aku Ratu Anissa Mauli Salihah, biasa dipanggil Nican dari angkatan 2022 dari kelas 11 IPA 7. Hai semuanya. Ya, Hai Mbak Nican. Ya, jadi bisa panggil aku Kevin, bisa panggil Mbak Nican ya nanti. Nah, mungkin kita langsung masuk aja Bu ini. Mungkin kita awal-awal kita sharing dulu nih. Gimana pengalaman kita ya kan selama kita pandemi ini udah lebih dari setahun ya Bu. Ini kan kita kan udah study from home ya untuk murid-muridnya dan guru kan juga udah melaksanakan pembelajaran itu secara medianya online atau daring gitu ya Bu. Nah, kalau dari Bu Sinta dan Pak Arief tuh mungkin ada pengalaman apa Bu yang bisa diceritakan tentang selama mengajar lewat online ini gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin ada suka dukanya, monggo. Iya. Saya dulu atau Pak Arief dulu? Bu Wahyu dulu aja lah, Bu Sinta dulu ya. Baik.
Pandemi ini betul-betul mungkin tidak cuma kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang siswa, saya pikir semua orang betul-betul harus menyesuaikan diri, terutama apa ya, banyak sekali perubahan. Kalau dari sisi KBM juga betul-betul kita harus menyesuaikan diri. Ketika kita belajar mengajar di kelas, tentu saja hal itu lebih mudah karena tidak terlalu banyak yang harus disiapkan. Tapi ketika mode daring seperti ini luar biasa sekali. Betul-betul banyak hal yang harus secara cepat dipelajari oleh guru dalam pembelajaran. Banyak hal yang harus dikejar ternyata, hal-hal yang kemarin itu kita sepertinya mengabaikan, seperti ini, pertemuan daring seperti ini yang sebelumnya tidak pernah difikirkan akan jadi seperti ini, sekarang jadi harus pertemuan lewat daring seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Selain juga penyiapan materi, saya pikir semua guru juga mengalami tantangan yang luar biasa untuk bisa menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Itu hal yang betul-betul tidak mudah, tetapi dari guru sendiri betul-betul mengusahakan dengan cara yang luar biasa. Ini kalau Pak Arief nanti bisa menambahkan, karena Pak Arief di SMA 8 juga mendampingi di tim e-learning. Bapak Ibu guru ini pendampingannya oleh Pak Arief. Monggo Pak Arief. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya kita patut bersyukur ya dengan adanya pandemi ini. Justru yang pertama bisa membuat kita semakin menyadari ya bahwa kita dalam pembelajaran ini tidak bisa mengesampingkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Kemudian yang kedua, dengan pandemi ini memaksa kita untuk mengakselerasi diri, sehingga yang dulunya mungkin belum mengenal LMS, belum mengenal meeting gitu ya secara online, akhirnya kita bisa terpaksa dan mau belajar sehingga bisa. Kemudian yang ketiga menurut saya yang bagus adalah ternyata dengan mendayagunakan TIK ini, ketika kita memberikan proyek ya kepada para siswa, misalnya membuat video dan sebagainya, ternyata kalian para siswa itu memiliki kreativitas yang mungkin melebihi dari ekspektasi yang kita bayangkan atau kita harapkan sebelumnya gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat bagus, dan nanti ketika pandemi sudah berlalu pun saya kira pendayagunaan TIK untuk pembelajaran ini juga harus tetap dioptimalkan, tetap dikembangkan gitu ya untuk mendukung pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas seperti itu. Terus kalau dari siswa sendiri, apakah kira-kira gimana pengalamannya selama 1 tahun lebih ini? Kalau saya ya Bu ya sama Mas Kevin tuh mungkin selama setahun ini itu kita lebih bisa ngasah skill kita yang di luar pembelajaran, misalkan kayak Mas Kevin skillnya di editing, terus kalau misalkan saya mungkin bisa bantuin orang tua di dapur atau lebih bisa bikin video-video kayak gitu. Terus kalau buat pembelajaran sendiri mungkin agak susah ya Bu karena kita tidak tatap muka. Melainkan kita menggunakan aplikasi belajar masing-masing, kita belajarnya sendiri-sendiri, sebenarnya jadi lebih kreatif sih Bu ya, jadi lebih kreatif, tapi mungkin tantangan terbesarnya itu ketika kita nggak konsisten, jadi ngerasa libur, terus jadi nggak belajar, kayak gitu. Kalau dari saya sih, kalau dari Mas Kevin gimana? Ya bener banget. Yang pertama itu jelas kalau aku sukanya tuh bisa ngembangin hobi, passion itu di luar pelajaran yang kalau kita sekolah offline itu kan waktunya terbatas, terus banyak waktu di sekolah. Nah, kalau aku ngerasa sekolah daring itu aku ngerasa lebih kayak sekolahnya itu jadi kayak kayak nggak sekolah rasanya jujur itu nggak sekolah rasanya kan lebih kayak kalau pengen jadi kayak kapan aja kita mau masuk sekolah itu ya tinggal kita masuk gitu nggak ada paksaan kan. Nah, tapi itu kan kembali ke kesadaran masing-masing. Nah, itu tapi juga ada efeknya yang aku ngerasain jadi kayak, wah apa sih kok aku belajar online kayak nggak ada yang benar-benar paham materi, terus belajar ya sekedar belajar. Nah itu aku ada agak sedikit menyesal di sana. Nah, tapi di kelas 12 ini ya semoga dengan aku ikut bimbel terus ada tambahan materi, mungkin juga besok kalau dari nggak tahu ya pandeminya gimana besok kita untuk di tahun depannya, semoga bisa sekolah offline biar kelas 12, apalagi kelas 12 ini kan buat mempersiapkan untuk masuk ke jurusan itu kan harusnya lebih matang lagi ya. Semoga kita berdoa yang terbaik aja ke depannya biar bisa pembelajaran secara tatap muka itu biar bisa berlangsung ya. Karena beda banget rasanya belajar online sama offline itu. Mungkin dari aku gitu aja.
kelas 10 ya, Vin ya? Gimana? Atau kelas 12? Ya kalau untuk kelas 10 sih mungkin apa ya? eh Sama aja mungkin kayaknya kembali ke personalnya juga tuh loh kalau pembelajaran online offline tuh. Tapi mungkin dari kebanyakan siswa sih lebih suka sekolah offline kayaknya ya, karena lebih lebih apa ya, lebih bisa nangkep materi dan lain-lain gitu lebih enak tuh loh kayaknya sekolah offline. Gitu aja sih mungkin dari aku. Oke, Terus selanjutnya kita kita masuk ke gimana nih? Masuk. pertanyaan dari kita buat ke Bu Sinta dan Pak Arif ya. Buat adik-adik yang angkatan 24 kan belum tahu nih Bu, apa aja sih media penyampaian informasi dari Balayota untuk siswa yang sekarang ini lagi aktif? Kayak misalkan web sekolah atau media sosialnya itu boleh dijawab. Mungkin dari Bu Sinta atau Pak Arif. Ya, kalau sejauh ini media yang digunakan oleh sekolah sebenarnya dari awal pandemi banyak sekali yang sudah kita coba gunakan. Kita cari positifnya di mana, negatifnya mana yang lebih efektif. Dulu dari Jogja Belajar juga kita pernah coba, Microsoft Teams juga pernah kita coba. Terakhir kita menggunakan belajar.id dari Google itu juga sekarang kita coba. Terus dipadukan dengan informasi persekolahan masih dari web, terus ada di IG. Nah, mungkin Pak Arif bisa melengkapi di bagian pembelajaran kita itu. Monggo Pak Arif. Iya, terima kasih. Jadi kita kalau mau berbicara mengenai platform ya, ini perlu mungkin kita perjelas dulu. Kita kan bicara mengenai platform pembelajaran daring ya, ada juga yang menyebutnya sebagai aplikasi pembelajaran daring. Ini ya, secara umum bisa kita sebut sebagai media pembelajaran. Sebetulnya nih merupakan saluran yaitu channel gitu ya untuk menyampaikan pesan untuk berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Dalam hal ini kalau kita bicara media pembelajaran ya berarti bagaimana pesan itu atau materi pembelajaran itu bisa dikomunikasikan menggunakan saluran daring yang ada itu ya. Daring itu maksudnya online gitu ya, dalam jaringan gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi sebetulnya daring itu kan bisa kita bagi menjadi dua ya, daring sinkron maupun daring asinkron. Sinkron itu ya seperti ini kalau kita diskusi kemudian live gitu ya melalui YouTube, melalui Google Meet atau melalui Zoom gitu ya, kemudian kita bisa berinteraksi itu sinkron. Artinya guru dan siswa berada dalam waktu yang sama untuk mengakses jaringan. Sedangkan yang asinkron itu ketika misalnya hasil meeting hari ini kemudian kita record, kita upload ke YouTube, siswa bisa mengakses kapanpun ya dalam waktu yang berbeda berulang-ulang itu namanya asinkron. Nah, kemudian di Delayota sendiri sejak pandemi ya, intinya kita sudah menggunakan yang namanya LMS, Learning Management System gitu ya. Mungkin Mas Kevin dan Mbak Nican sudah masih ingat ya dulu pertama kita pernah menggunakan JB Class ya. Bahkan waktu sebelum pandemi sudah kan ya waktu kalian kelas berapa? Kelas 10 semester 1 ya. Iya. Nah, itu nanti bisa mungkin juga cerita bagaimana dulu menggunakan JB Class. Waktu itu belum banyak yang menggunakan karena memang belum pandemi ya. Sehingga relatif lancar. Kemudian ketika pandemi kemudian diterapkan belajar dari rumah ya bulan Maret itu 2020 ternyata yang menggunakan JB Class kan semakin banyak, akibatnya tidak sepowerful sebelumnya kan ya, maka kita mencoba dulu Google Classroom tapi masih menggunakan yang akun personal ya yang @gmail.com itu. Nah, kemudian ternyata dengan akun personal itu banyak kendala ya, terutama masalah storage penyimpanan ya, Google Drive yang terbatas 15 GB waktu itu ya. Mungkin Bu Sita juga sudah pernah mengalami ya, kita memberikan siswa tugas itu ya, begitu siswa ngumpul kok nggak nyampe-nyampe, ternyata drive kita penuh gitu ya Bu ya. Ya, kemudian kita mencari solusi waktu itu, kemudian kita mencoba menggunakan Microsoft Teams ya atau Office 365. Itu kan bisa dikatakan penyimpanannya unlimited ya. Tetapi lagi-lagi muncul masalah waktu itu adalah aksesnya yang begitu berat gitu ya. Kita bisa fasilitasnya sangat lengkap, kita juga bisa meeting ya, tetapi banyak guru dan siswa yang mengeluhkan untuk mengakses kok berat sekali. Maka kemudian akhirnya kita menggunakan Google Classroom yang berbasis akun belajar.id gitu ya ini. Dan satu lagi kita juga menggunakan ini ya Bu Sinta, kita menggunakan Moodle ya untuk penilaian PTS, PAS dan penilaian akhir tahun serta ujian sekolah. Nah, seperti itu perjalanannya aja. Yang sekarang ingin kita optimalkan adalah yang akun pembelajaran
belajar.id itu, karena itu merupakan akun Google Workspace for Education ya yang bisa kita optimalkan. Ya. Terus kalau boleh tahu nih dari Kevin, dari Mbak Nican juga, mungkin mewakili teman-teman yang lain itu gimana sih selama ini pembelajaran menggunakan media-media yang sudah pernah yang diceritakan Pak Arif tadi itu, gimana pengalaman teman-teman? Kalau dari aku sendiri sih, dari beberapa platform yang udah diuji coba sama diterapkan selama pembelajaran daring ini di Delaware itu, aku yang paling nyaman itu ngerasa yang Google Classroom sih sebenarnya. Karena mungkin apa ya, sistemnya dari Google Classroom kan langsung dari Google juga, dari Microsoft juga kan udah dari terpusat, memang udah benar-benar matang kan, dan yang memakai itu udah seluruh dunia global. Ya itu mereka punya sistem kan udah benar-benar siap untuk pembelajaran kayak gitu, dan kapasitasnya itu sudah benar-benar matang. Nah, kalau saya ngerasain itu juga paling efektif untuk pembelajaran daring itu dari Google Classroom. Kalau untuk JB Class itu dulu kan pernah nyoba itu kelas 10. Ya mungkin karena developnya kan itu dari Jogja bukan ya Pak? Atau Iya, dari dari lokal Balai ya Pak? Teknik gitu ya, dari Nah, Balai Tektorat. Teknik kan. Ya itu mungkin apa ya? Mungkin ya itu salah satu wujud apresiasi kita untuk developer lokal untuk menggunakan aplikasi ataupun website ataupun apapun media pembelajaran itu. Tetapi mungkin ya masih terasa kendala-kendalanya, beberapa kendala masih sering terasa. Nah, itu kayak misalkan websitenya lambat, terus dia tadi penyimpanan storage yang tadi yang terbatas, nah seperti itu. Nah, mungkin menurut saya untuk penggunaan jangka panjang, website seperti itu sebenarnya kurang efektif Pak menurut saya. Nah, untuk makanya itu saya melihat sekolah menggunakan Google Classroom itu menurut saya itu udah langkah yang paling efektif, dan menurut saya itu banyak siswa yang sudah bisa mengakses Google Classroom karena user interface-nya yang mudah dipahami, terus juga lumayan lengkap, bisa mengakses banyak hal. Nah, itu mungkin dari siswa-siswanya juga lebih banyak yang cocok dengan Google Classroom. Kalau Nican gimana? Kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer pakai Google Classroom, apalagi dibantu dengan yang akun belajar tadi ya Pak ya, karena yang dari 15 GB, karena mungkin kita punya foto-foto sendiri atau apa, jadi bisa lebih. Kalau yang SMA belajar tuh menurut saya tadi kayaknya unlimited ya, nggak ada Ya, batasan. bisa dikatakan unlimited ya, karena storage-nya sangat banyak gitu kan. Sangat banyak, jadi waktu kalau bisa kita mau ngumpul video ke guru juga nggak was-was, ini kira-kira cukup nggak ya storage kami, ternyata masih cukup karena terbantu dari akun yang akun SMA belajar tadi. Kalau dulu pakai GB Class menurut saya juga hampir sama, cuman kekurangannya hanya pada mungkin sering terkendala dari jaringan, karena mungkin banyak yang akses, jadi crowded sinyalnya, crowded sistemnya juga. Kalau pakai Google sih, pakai Google Classroom sama kalau terakhir itu menggunakan Microsoft nggak sih Pak ya? Microsoft 365. Ya, sebelum yang belajar ID kita pakai Microsoft 365. Microsoft Team, ya. Ya, yang Tapi kalau mungkin dari siswa karena sudah terbiasa memakai Google Classroom, mungkin kita akan lebih prefer memakai Google Classroom sih Pak, karena lebih kalau misalkan ada tiba-tiba guru memposting materi tuh di HP langsung bunyi gitu, ada notifikasinya. Iya, benar. Kalau misalkan GB Class mungkin belum ada, tapi kalau misalkan Google itu langsung masuk ke email, sama apalagi kalau tinggal ada link Google Meet, tinggal diklik langsung masuk di Meet-nya. Iya. Itu lebih memudahkan kita semua sih Pak untuk pembelajaran online ini. Iya, iya, itu bisa jadi masukan untuk sekolah juga. Terus di samping juga masih banyak sebenarnya harus dipelajari antara guru juga siswa juga ya Pak Arif. Iya. Oh, masih banyak yang bisa kita maksimalkan di Google belajar.id atau bagaimana itu Pak Arif? Ya, intinya memang kalau Google itu kan lebih familiar ya, karena mungkin nanti adik-adik yang dari SMP yang baru masuk ke SMA 8 juga ketika SMP sudah pernah menggunakan gitu ya, jadi lebih familiar. Kemudian nanti banyak, sebetulnya kalau dengan akun belajar.id itu tidak hanya Google Classroom ya, tapi kita bisa mendayagunakan aplikasi-aplikasi Google yang lainnya, termasuk Google Meet ini kan juga bagian dari akun belajar.id ya, jadi Google Classroom, Google Meet, nanti kita bisa kolaborasi dengan Google Doc, Google Sheet gitu ya, kemudian bisa juga membuat semacam website gitu ya, dengan Google Site gitu ya, nanti bisa
tidak hanya untuk guru ya, bisa juga untuk proyek siswa. Siswa membuat proyek menggunakan Google Sheet, membuat situs untuk membuat proyek misalnya. Dan jangan lupa ada juga yang namanya YouTube. YouTube itu kan juga punyanya Google gitu ya. Dengan akun Google kita bisa juga mungkin nanti menjadi vlogger itu ya, atau membuat proyek tapi bentuknya video yang ada di YouTube gitu kan, seperti itu. Jadi banyak yang masih bisa kita kembangkan ya dari akun belajar.id ini. Dan memang ini kan akun yang dari Pusdatin Kemdikbud ya. Jadi tujuannya untuk memfasilitasi kita sekolah ya, guru dan siswa untuk pembelajaran daring yang lebih lancar gitu. Oke, ya. Jadi itu mungkin lebih ke platform pembelajaran ya yang kita pakai selama pembelajaran daring. Nah, kalau media penyampaian informasi itu Bu, mungkin kayak Instagramnya atau websitenya resmi dari Delayota itu apa aja sih Bu yang bisa aktif tiap hari atau mungkin tiap minggu itu penyampaian informasi ke siswa-siswanya? Iya, yang pertama kita punya website www.sman8jogja.sch.id, itu yang pertama. Nanti informasi resmi dan artikel-artikel biasanya akan diunggah di website tersebut, termasuk pendaftaran siswa baru yang kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik angkatan 2024 melalui website. Yang kedua, kita punya Instagram. Instagram ini sebenarnya ada yang dikelola oleh sekolah, ada yang dikelola oleh siswa, ya kan? Dan ada beberapa yang dikelola oleh komunitas, misalnya ada komunitas fotografi punya Instagram sendiri. Nah, kalau yang dikelola sekolah secara resmi itu silakan nanti teman-teman bisa follow Instagram humas.delayota, itu Instagramnya. Lalu kita punya fanpage-nya di Facebook itu SMAN 8 Yogyakarta. Lalu kita juga punya Twitternya itu @delayota sepertinya. Nah, gitu. Nah, mungkin itu kalau dari yang dikelola oleh sekolah. Nanti teman-teman Mbak Nican atau Mas Kevin boleh diceritakan kalau yang dari siswa itu ada apa saja? Oh ya, kalau yang dipegang OSIS dan MPK itu yang pertama itu ada @delayota8 di Instagram ya. Terus ada juga MPK Delayota. Nah, terus juga ini kita baru-baru ini kan bikin proyek baru yaitu podcast Paksi. Nah, itu kalian bisa follow juga di Instagram ada podcast Paksi, sama di YouTube-nya kita ada Delayota Layar Edukasi. Nah, kalau di YouTube-nya itu kita biasanya nge-share podcast Paksi sama kayak video-video kegiatan kita. Nah, itu di sana semua. Nah, buat podcast Paksi sendiri itu ya mungkin Bu, lebih ke cara angkatan kita tuh pengen ngenalin Delayota tapi secara milenial gitu loh, biar lebih mudah teman-teman tuh lebih mudah nangkepnya, nah lebih asik gitu loh. Nah, makanya itu kemarin kita itu bikin podcast Paksi buat salah satu penyampaian informasi tentang Delayota. Gitu ya, sih, Bu. Jadi memang YouTube yang dikelola siswa ada Delayota Layar Edukasi, dan yang ofisialnya SMA Negeri 8 ada SMAN 8 Yogyakarta, itu dikelola oleh sekolah, saya tadi lupa menyebutkan. Iya. Begitu. YouTube-nya itu. Oke. Nah, kita tadi kan udah bahas platform sama media informasi yang dipakai di Delayota ya. Nah, mungkin lebih topiknya kita lebih dalam lagi. Kita bahas tentang sekolah daring itu gimana sih dampaknya buat siswa-siswi, buat seluruh pelajar di seluruh Indonesia itu gimana sih? Nah, kita di sini mau mengambil data dari risetnya UNICEF dari tanggal 18 Mei hingga 29 Mei 2020. Nah, di sini UNICEF itu meriset lebih dari 4.000 tanggapan dari 34 provinsi siswa di seluruh Indonesia. Nah, di situ kita bisa nangkap data, dan di sini saya ngambil beberapa kesimpulan ya, Bu. Di sini itu ada poin pertama, 38% siswa merasa kurangnya bimbingan dari guru. Lalu 35% siswa mengeluhkan akses internet yang buruk. Lalu lebih dari setengah atau lebih tepatnya 62% siswa mengatakan butuh bantuan dalam bentuk kuota internet untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Nah, menurut Ibu itu gimana? Dari data yang ditunjukkan UNICEF, apakah Ibu ngerasa kurangnya bimbingan guru dalam menyampaikan materi atau dalam pembelajaran daring itu, apakah dari sudut pandang guru itu ngerasa demikian atau gimana, Bu?
Iya, jadi pembelajaran daring seperti ini memang betul-betul membutuhkan yang pertama kemandirian siswa. Karena akan kembali lagi kepada kita. Sekolah atau guru sendiri sebenarnya akan kesulitan dalam pemantauan siswa apakah betul-betul ikut pembelajaran atau tidak. Itu tantangan yang pertama yang harus sama-sama dipecahkan gitu. Yang kedua, eee, butuh dukungan penuh dari keluarga. Karena sebagian yang pengalaman yang sudah terjadi kadang-kadang anak-anak itu saja untuk penilaian akhir atau PTS itu saja harus dibangunkan. Coba ujian kok harus dibangunkan itu yo guru bagaimana caranya membangunkan kan susah. Jadi itu betul-betul membutuhkan kemandirian siswa karena bimbingan guru juga akan terbatas. Gitu, maksudnya terbatas, ketemu langsung juga kesulitan, pertemuan daring juga mungkin hanya bisa terjadwal seminggu sekali, itu pun jadwal pembelajaran juga terbatas. Gitu, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dalam pembelajaran. Jadwal juga tidak mungkin seperti kalau teman-teman masuk ke sekolah jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore, kalian mau nyari ibu gurunya atau bapak gurunya di ruang guru, itu ada. Nah, sekarang ketemu seminggu sekali. Walaupun sebenarnya saya yakin bapak ibu guru itu juga membuka kalau mau menghubungi via WA, WhatsApp tadi juga salah satu media untuk berkomunikasi, itu saya yakin juga akan dibantu. Nah itu, Pak Arif boleh menambahkan? Ya, terima kasih. Jadi memang ini ada 3 faktor yang menurut saya. Yang pertama adalah dari gawe sendiri atau gadget ya, karena yang dimiliki oleh siswa itu kan bervariasi ya. Mungkin ada yang punya smartphone, ada yang sekaligus punya tablet, punya laptop, punya komputer, tapi ada juga yang hanya punya smartphone misalnya. Tentu saja ini gawe sangat berpengaruh ya, karena kalau punya laptop misalnya kan bisa selalu dicas gitu ya, artinya bisa selalu nyala. Tapi kalau mungkin dengan smartphone ketika baterainya habis atau untuk pembelajaran daring yang begitu lama durasinya, itu bisa jadi nanti akan sedikit terganggu gitu ya. Meskipun bisa juga sambil dicas ya, tapi kalau smartphone kan tidak se-powerful kalau laptop atau tablet gitu ya. Kemudian yang kedua juga kualitas koneksi internet ini ya, karena memang meskipun mayoritas kita berada di kota Yogyakarta ya, para siswa atau guru, tetapi ternyata masih ada beberapa lokasi itu yang kualitas koneksinya juga tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga seringkali ada kendala di koneksi. Kemudian ya memang betul yang dikatakan Bu Sinta tadi ya, perlu keaktifan dan kemandirian siswa. Contoh misalnya bagaimana siswa itu perlu untuk selalu aktif ya, kan nanti ada grup ya, grup percakapan baik melalui wali kelas, melalui guru mata pelajaran ya yang berupa WhatsApp mungkin atau Line atau Kaizala atau bentuk aplikasi yang lainnya, yaitu siswa perlu untuk menyimak secara aktif ya. Kemudian kemandirian belajar tadi ya memang betul itu meskipun daring, meskipun berjauhan, sebetulnya kan bisa membuat grup-grup kecil gitu ya. Jadi siswa perlu juga membuat kelompok belajar dengan grup percakapan yang kecil-kecil tadi seperti itu. Dan memang kalau saya lihat kendala utama itu sebetulnya lebih ke motivasi dan kemandirian ya. Saya kira kalau gangguan gawe dan koneksi mungkin persentasenya kecil ya, tapi tetap harus kita perhatikan kalau ada beberapa siswa yang mungkin terkendala. Kemudian dari sisi guru mungkin yang memang kurang adalah kita belum banyak memproduksi media sendiri ya, karena masih terbatas. Tetapi kita bisa mensubstitusi dengan ini satu lagi dari kementerian itu namanya portal rumah belajar. Itu dari Pusdatin Kemdikbud ada portal rumah belajar yang isinya adalah video-video materi pembelajaran yang tentu saja kelebihannya adalah sudah divalidasi, sudah diverifikasi oleh guru maupun yang ahli di bidang pengembangan teknologi pembelajaran. Jadi ini bisa didaya gunakan juga. Intinya memang tadi ya perlu keaktifan dan kemandirian siswa ya lebih dibandingkan ketika pembelajaran tatap muka di kelas seperti itu. Iya, mungkin juga perlu ditambahkan bahwa ketika kondisi kita di kota SMA Negeri 8 Yogyakarta, kita di kota, kita patut bersyukur bahwa fasilitas sudah jauh lebih memadai daripada mungkin saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul mungkin, Nun Sewu, atau mungkin kulon-kulon sana yang betul-betul tidak ada sinyal. Nah, itu pembelajaran pasti akan sangat kesusahan, apalagi target misalnya masuk SNMPTN atau ujian-ujian itu
sama gitu kan, dengan target yang sama, ujian yang sama, dengan fasilitas yang berbeda. Sebenarnya kita patut bersyukur bahwa kita diberikan fasilitas yang lebih dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang jauh mungkin tidak seberuntung kita yang berada di kota. Begitu Mbak Nican, Mas Kevin. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan Bu Sinta ya, karena selama daring ini memang motivasi belajar itu yang harus kita tingkatkan lagi. Dan kalau masalah kendala jaringan sih mungkin kadang-kadang ya Bu, saya mau cerita sedikit, waktu mungkin PAT kemarin tiba-tiba kita keluar dari server karena jaringan, karena mungkin wifi-nya di rumah tiba-tiba mati atau tiba-tiba mati lampu, jadi kepau, jadi ikut susulan atau bagaimana. Terus untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, kan 62% siswa mengatakan butuh bantuan dalam bentuk kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring. Nah, apakah semua siswa di daerah Yota itu mendapatkan bantuan kuota belajar, Bu? Dari Bu Sinta sama Pak Arif mungkin. Iya, bantuan kuota belajar sepertinya dari pemerintah sudah ada, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, sekolah masih tetap akan mengusahakan untuk ada kuota belajar. Kemarin kita sudah memberikan bantuan kuota walaupun itu tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pembelajaran daring karena sifatnya mungkin masih subsidi seperti itu. Karena mau tidak mau penganggaran seperti ini ketika di masa pandemi juga semua anggaran itu dirasionalisasi. Itu kalau teman-teman mau tahu. Jadi mungkin memang memang akan diusahakan oleh sekolah seperti yang sudah-sudah, tetapi mungkin sifatnya hanya subsidi, tidak bisa mengcover semua kebutuhan dari pembelajaran daring yang teman-teman atau anak-anak butuhkan selama mungkin 1 semester, seperti itu. Oke, iya. Mungkin ya benar tadi yang tadi poin-poin sebelumnya disampaikan Bu Sinta, Pak Arif. Aku setuju banget sih yang untuk yang motivasi belajar itu benar-benar apa ya, kalau kita menyalahkan guru untuk bisa mengawasi kita, bisa membimbing kita itu sebenarnya ya kita nggak bisa gitu buat memaksain itu, karena kembali lagi kan kita kan sekolah di rumah, harusnya memang itu tanggung jawab diri kita sendiri, motivasi kita sendiri, dan mungkin jadi dari pengawasan orang tua juga itu berperan penting banget ya untuk sektor pendidikan khususnya sekarang dengan media online seperti ini. Nah, kalau untuk pemanfaatan kuota internet itu sebenarnya udah efektif belum sih kalau untuk pembelajaran tuh? Kalau dari Nican gimana? Kayak misalkan kamu punya nggak sih teman yang udah dikasih kuota internet, apakah dia tetap bisa rajin belajar ataukah malah sama aja? Itu gimana? Kamu ada kenalan atau kamu ada pengalaman nggak tahu kasus yang kayak gitu? Kalau untuk pengalaman kuota belajar sendiri yang dikasih sekolah sih mungkin waktu awal-awal pernah dapet ya, tapi untuk kesini sih nggak, saya buat aku pribadi sih nggak pakai karena udah pakai wifi dari rumah. Terus kalau buat teman-teman yang lain mungkin mereka terbantu sih, karena sedikit terbantu sih ya, karena biasanya kan beli sendiri, ini dikasih sekolah. Iya. Terus ya sebenarnya sih mungkin setengahnya buat belajar, setengahnya lagi buat main media sosial sih ya. Nah, itu. Ya. Online tiba-tiba habis ya. Nah, itu kan. Iya. Soalnya itu lagi kembali kalian dari motivasi mandiri, motivasi setiap pribadi kan beda-beda kan. Nah, ada teman-teman kita tuh yang pengen banget bisa belajar meskipun online, sedangkan mereka itu misalkan ya mohon maaf nih punya HP tapi nggak punya internet, atau mungkin dapat sumbangan kuota internet tapi untuk smartphone-nya mungkin nggak memadai atau gimana, itu kan juga ada apa ya, nggak seimbang itu kan. Jadi satu sisi ada yang butuh belajar, satu sisi ada yang punya fasilitas tapi nggak bisa memaksimalkannya. Itu kan apa ya, sangat disayangkan dulu buat teman-teman yang masih berpikir kayak gitu. Ya itu benar dari kata Pak Arif, kata Bu Sinta, kita harus bisa apa ya, bersyukur kita tinggal di kota ini harus bisa manfaatkan teknologi, manfaatkan apa yang kita punya ini buat belajar secara daring, itu kita harus manfaatin benar-benar ya gitu. Iya, satu lagi sebenarnya. Mana Bu? Kuota Kemendikbud juga nggak sih Bu, yang biasanya dari pemerintah juga kita dikasih tiba-tiba masuk ke HP kuota gratis belajar atau cuma bayar 1.000, 2.000. Iya, sepertinya dulu sudah pernah ya, tapi mungkin karena kemarin itu dirasa sudah membaik kondisinya pandemi ini, sepertinya sudah berhenti di bulan apa gitu, kayaknya seperti itu. Nah mungkin terakhir bulan lalu ya. Bulan lalu ya? Bulan lalu tuh ya. Oh iya.
Nah, mungkin nggak tahu kalau kondisi ini seperti ini lagi, nanti dari pemerintah akan seperti apa ya, kita tunggu saja. Yang jelas sekolah akan betul-betul berusaha walaupun tidak bisa meng-cover itu tadi. Lalu sebenarnya pesan lagi, bukan pesan ya ini. Sebenarnya ketika masa pandemi seperti ini, seperti yang Mas Kevin, Mbak Nican katakan tadi di awal, jadi banyak waktu yang untuk bisa belajar hal-hal yang lain kan, itu sebenarnya Ya. salah satu keuntungan kita bersama, kita jadi banyak belajar hal-hal selain pembelajaran di sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih menyenangkan, tetapi jangan sampai lupa bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mau enak mau nggak enak, mau apapun itu adalah tanggung jawab kita sebagai siswa untuk betul-betul bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab, karena betul-betul antara tanggung jawab dengan kemandirian, dengan daya juangnya itu seperti itu harus klop jadi satu. Kalau enggak ya akan susah. Guru juga membimbing sudah kesulitan membimbingnya, siswa tidak ada kemandirian, ditambah lagi dengan kegiatan yang mungkin lebih menyenangkan daripada sekolah, lah sudah acara selesai itu nggak jadi sekolah nanti. Iya, benar banget Bu. Ya, itu. Berarti ya lebih ke motivasi pribadi lagi ya Bu itu ya, untuk bisa mengimbangi untuk berkegiatan di selain pelajaran dan juga bisa mengimbangi pelajaran yang secara formal. Nah, oke. Kita lanjut ke poin berikutnya itu tentang etika penggunaan teknologi. Gimana sih Bu etika yang seharusnya ditanamkan siswa-siswi itu dalam penggunaan teknologi informasi? Khususnya sekarang itu kan ini di dunia yang sudah digital dan dari sekolah pun nggak bisa benar-benar kontrol sepenuhnya ya kan. Jadi gitu gimana Bu? Kalau yang sifat-sifat etika yang seharusnya punya siswa-siswi itu gimana? Iya, terkait dengan etika sebenarnya kalau dulu kita belajar etika itu ada etika berbicara dan etika bertindak. Nah, itu mungkin kita akan bertambah lagi etika dalam tata tulis misalnya. Karena media sosial sekarang luar biasa sekali, tidak ada rem, kecuali diri kita sendiri yang harus mengontrol itu untuk hal-hal yang terkecil saja lah. Misalnya ketika kita berkomunikasi lewat WhatsApp atau lewat Line atau mungkin dengan orang lain atau khususnya dengan Bapak Ibu guru, itu salah satu atau hal yang harus diperhatikan. Itu kadang-kadang anak-anak itu lupa menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama, ya kan? Bapak Ibu guru itu kalau di sekolah ketemu dengan siswanya secara langsung saja, itu kadang-kadang lupa. Nah, ini apalagi tidak pernah ketemu, gitu. Jadi mohon ketika nanti kalian menghubungi Bapak Ibu guru, itu mohon untuk yang pertama menyebutkan nama, ya kan, dari kelas apa, supaya Bapak Ibu guru juga bisa mengingat kembali, oh ini Mas Kevin toh, oh ini kelas apa sekarang Mas Kevin, belum dapat ya? Kalau kemarin kelas 11 MIPA 2 Bu. Kelas Oh, 12-nya ya belum tahu kelas 12-nya. belum tahu. Oke. Terus ini ikut kelas 11. Ikut kelas 11 ya? Oh ya, kita tunggu nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali grup yang ada di HP kita, ya kan? Kalau yang di sekolah pasti ada grup wali kelas, ada grup angkatan, ada grup macam-macam seperti itu. Nah, ketika ada informasi persekolahan, itu jangan lupa untuk merespon. Jangan ketika kita misalnya tidak jelas saja baru merespon, walaupun itu sudah jelas, silakan untuk merespon. Itu kan. Itu supaya kami atau dari sekolah atau dari manapun yang memberikan informasi itu tahu bahwa informasinya sudah sampai. Jadi kalau misalnya ada yang belum sampai, kita evaluasi nih, oh ini baca atau tidak. Kalau misalnya ada tindak lanjut dari pesan itu, kami bisa follow up segera. Siswanya mana yang tidak merespon, karena apa, barangkali kesulitan apa, itu bisa kami ketahui. Nah, seperti itu. Lagi, ketika kita mengomentari atau memberikan komentar lah seperti itu di media sosial, apapun itu bisa, walaupun kita terbatas dengan adanya undang-undang ITE ya. Nah, itu kita betul-betul harus tahu menjadi seorang yang bertanggung jawab ketika kita tulisan. Itu kalau saya sering membaca di media sosial itu antara jempol sama
kepala harusnya sinkron dulu nih, gitu. Jadi apa yang diketik itu sudah betul-betul difikirkan. Jadi efek ke belakangnya itu tidak menimbulkan apa ya, sesuatu yang negatif gitu. Nah, itu sepertinya kita betul-betul harus bijak menggunakan gawai kita, bijak menggunakan sosial media yang kita miliki. Apalagi untuk anak-anak Delayota yang saya pikir sudah anak-anak yang luar biasa ini. Seharusnya bisa betul-betul jadi contoh nanti kakak-kakak kelas, jadi adik kelas, jadi siswa yang pilihan, karena masuk SMA 8 ini kan betul-betul jadi siswa yang pilihan. Begitu. Nah, Pak Arief mungkin bisa menambahkan. Iya, intinya memang tadi ya perlu bijak dalam menggunakan itu ya. Karena selain ada undang-undang ITE, kita kan juga dalam apa ya dunia pendidikan gitu ya. Jadi harus bijak menggunakan mendayagunakan TIK. Kemudian yang paling penting ini ya, kalau ada informasi ya, itu teliti dulu informasi sebelum dibagi. Jangan-jangan itu miskonsepsi, jangan-jangan itu hoax itu ya. Jadi kalau memang itu informasi nggak valid ya jangan diteruskan ke orang lain, cukup sampai kita saja. Kemudian, nah nanti kan akan ada mungkin dengan wali kelas, dengan bapak ibu guru, dengan ekskul itu ya, nanti ada grup percakapan tadi ya, bisa WA, Line, Kaizala dan sebagainya. Silakan untuk ini, yang paling penting adalah jangan melakukan spam ya, atau mengirim pesan yang sama berulang-ulang, apalagi mengirim konten-konten atau informasi yang sebetulnya tidak perlu ya, sekedar mungkin untuk seru-seruan, untuk apa ya, untuk guyon itu sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi bijak dalam menggunakan, teliti informasi sebelum dibagi, dan jangan nyepam gitu ya, jangan mengirimkan spam ke grup-grup percakapan. Mungkin itu dari saya tambahannya. Oke ya, berarti etika yang harus dimiliki siswa itu ya sebenarnya lebih ke arah yang menggunakan media sosial atau menggunakan teknologi itu secara positif ya Bu, ya Pak. Jadi jangan malah kita menggunakan media sosial itu buat hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, contohnya itu ya apa ya, kita harus bisa ya kayak menggunakan teknologi itu ya untuk belajar, untuk mengakses pembelajaran materi-materi. Untuk kalau nonton YouTube pun nonton apa ya yang bisa mengedukasi kita, nggak cuma nonton yang hiburan, nggak cuma nonton yang bikin seneng-seneng. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan teknologi, kita juga bisa dapat efeknya yang langsung, manfaatnya langsung dulu buat diri kita sendiri. Iya. Oke. Ya, senang-senang sih sebenarnya boleh, Mas. Cuma jangan Iya. sampai yang senang-senangnya itu terlalu banyak, yang Iya, itu maksudnya. manfaat untuk diri sendiri malah lebih sedikit. Nah, itu nanti yang jadi budak teknologi, bukan teknologi yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, iya. Nanti kuotanya habis buat nonton YouTube yang Nah, nggak penting ya, daripada buat belajar kan repot nanti. Terus nanti kalau habis malah bilang, Bu, minta kuota, kan nanti malah jadi apa ya, itu penyalahgunaan itu sebenarnya. Ya, jadi bijak-bijaklah ya menggunakan teknologi itu teman-teman semua. Ya Dan khususnya jangan tadi lupa di Mas ya Kevin, tadi di apa ya, di media sosial itu benar-benar yang harus hati-hati ya dari kita sendiri. Kalau sekarang itu kalau kamu misalkan komentar yang nggak benar itu nanti bisa serang-serangan, nanti bisa jadi apa ya, nanti efeknya bisa ke psikologi juga bisa kalau kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita nggak usah kesana-sana lah, kita yang hidup yang lurus-lurus saja, nggak usah ikut-ikut masalah-masalah yang nggak jelas, nggak usah ikut nyebar-nyebarin hoax. Tadi yang Pak Arief bilang kan, kita harus mencerna informasi dulu sebelum kita nyebarin, apakah ini benar, apakah ini enggak. Kayak gitu sih. Dan jangan lupa buat kepada guru, etika tetap dijaga. Salah satunya dalam kalau chat guru, jangan langsung nanya, itu tetap ada harus perkenalan, salam dulu, baru iya, apa. betul. Walaupun mungkin itu namanya sudah disimpan mungkin ya, karena kalau mungkin saya secara pribadi tidak bisa menyimpan seluruh nomor siswa, jadi bisa jadi kemarin sudah chatting, tetapi setelah itu tidak chattingan lagi, saya harus scroll ke atas lagi tuh, oh ini siapa ya yang chatting. Nah, itu akan lebih baik kalau memperkenalkan diri dulu, begitu. Mungkin tambahan dari saya dikit ya, jadi kaitannya dengan itu tadi, kan seringkali ada beberapa siswa tuh yang ganti nomor gitu ya. Jadi kalau nanti para siswa tuh kalian ganti nomor, silakan untuk konfirmasi ke Bapak Ibu guru. Sehingga kita tahu kalau nomor yang lama sudah tidak aktif, yang aktif nomor yang baru. Kemudian yang kedua, ini yang seringkali itu ya, kemarin saya dapat WA gitu ya, kok gambarnya itu gambar kucing gitu ya, ada juga yang ngasih gambar kartun gitu ya.
diakui dulu gitu ya. Saya kan jadi bingung ini siswa mana itu ya, kelas berapa. Jadi, ini yang sering terjadi saya temukan. Jadi sebaiknya di gambar background di WhatsApp atau mungkin di Line atau di KJL itu silahkan gambar yang memang tuh mencerminkan diri kamu tuh ya. Jangan gambar kartun atau mungkin gambar yang nggak jelas. Nanti itu akan menghambat komunikasi kan gitu, seperti itu. Itu tambahan dari saya. Iya ya, itu bener banget itu yang disampaikan Pak Arif ya. Biar apa ya, guru tuh bisa langsung lihat, oh ini ada foto, oh foto siswanya. Paling nggak sekedar tahu kayak, oh ini tuh orangnya gitu ya Pak ya. Biar nggak salah persepsi gitu ya Pak. Iya, tiba-tiba lihat foto profilnya, gambarnya Song Hye Kyo, kayak gitu kan. Oke, ada tambahan lagi kah dari Bu Sinta dan Pak Arif atau Buat Nisan? saya 24 dari Pak Arif dan Bu Sinta. Pak Arif monggo. Ya, intinya gini, selain untuk pembelajaran, kalian kan dengan waktu pembelajaran daring atau mungkin nanti blended ya, kalaupun masuk nanti kan masuknya tidak lama itu ya di masa transisi itu. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini bisa didaya gunakan untuk pembelajaran yang lebih bagus, juga bisa untuk berprestasi nih pesan saya itu ya. Jadi banyak kompetisi yang diadakan oleh Kemdikbud maupun oleh institusi yang lain ya, yang bisa kalian ikuti secara online, secara daring. Jadi silahkan selain untuk belajar formal di kelas, bisa juga untuk mendukung portofolio prestasi kalian. Daya gunakan TIK ini untuk berprestasi di lomba-lomba atau kompetisi yang diadakan oleh mungkin Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud atau mungkin institusi yang lain ya, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dengan adanya TIK ini. Itu saja dari saya. Ya, menambahkan Pak Arif, bukan menambahkan sebenarnya. Yang pertama, jangan terlena, karena kenyamanan kita berada di rumah, itu sebenarnya tantangan yang luar biasa untuk teman-teman. Kemandirian, motivasi, daya juang betul-betul diperlukan. Pemanfaatan TIK dengan sebaik-baiknya, pemanfaatan teknologi dengan sebaik-baiknya, media sosial juga dimanfaatkan sebaik-baiknya, difikirkan dulu ketika kita mau bertindak, itu juga sangat penting, dan perhatikan etika ketika kita menggunakan media sosial. Seperti itu saja pesan saya. Oke. Gimana nih? Sudah masuk Ini ke kan penghujung podcast ini ya. iya Sudah. nih. Sudah ada tambahan nggak dari Mas Kevin buat adik-adiknya 24? Mungkin kalau dari topik hari ini kayaknya udah cukup ya. Kita udah ngobrol panjang banget, nanti takutnya nggak kepanjangan, nanti pada bosen nanti nontonnya. Nanti kan biar bisa lanjut ke sesi-sesi berikutnya atau topik. Oke, mungkin segitu aja. Dari Bu Sinta, Pak Aris sudah cukup. Buat adik-adiknya. Semangat dan selamat datang di Iya, benar. SMA Negeri 8 Yogyakarta. Iya. Kemarin pakai Perjalanan. putih biru, sekarang udah pakai putih abu-abu. Iya, sekarang Iya. Bu. Mudah-mudahan bisa segera masuk, ketemu langsung, tidak lewat daring seperti ini. Iya. Kita bisa ketemu langsung, semuanya segera berlalu. Sedih banget ini. Iya. Jangan lupa Amin, kita semuanya. Iya, kita berdoa yang terbaik lah buat kedepannya ya, biar pembelajaran itu juga bisa lebih maju, nggak cuman daring itu sebenarnya pelajaran kita buat teknologi tadi itu benar kata Pak Arif, tapi kalau dari personalnya itu nggak bisa memanfaatkan itu kan sama aja kan Bu ya. Ya lebih baik kalau bisa kita sekolah offline, bisa tatap muka, itu kayaknya lebih enak dan lebih lancar pembelajarannya. Oke, Ya. mungkin gitu aja ya dari kita. Selamat datang adik-adik Iya. angkatan Selamat datang ya buat 24. adik-adik. Selamat datang di bagian keluarga besar SMA Negeri 8 Yogyakarta. Jangan pernah lupa bahwa kalian adalah keluarga SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang namanya keluarga itu semua, mau baik mau buruk mau itu apapun, itu adalah keluarga. Kita sama-sama saling support. Oke? Yes, benar banget yang dibilang Bu Sinta. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you. Ya, makasih Mas Kevin. Iya, Mbak terima kasih Lisa. kembali Bu. Sehat selalu ya. Iya Bu, makasih. Demikianlah pemaparan materi dari sosialisasi pemanfaatan dan dampak teknologi informasi oleh Ibu Wahyuni Sinta Utami SS. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat berguna bagi kita semua.
dan lebih bijak untuk menggunakan sarana prasarana teknologi informasi.